melanjutkan soal sebelumnya, yaitu mengenai retur pembelian secara tunai. Setelah itu kita kembali ke halaman comment center, lalu pilih modul purchase, pilih purchase register, lalu klik pada kolom returns and debits, klik tombol return receive refund. Lalu lakukan pengisian data pada kotak dialog Shelton Return and Debits dan klik tombol record. Di sini ada catatan mengenai retur pembelian, yaitu membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai atau receive refund sebagai pengembalian dana jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai. Lanjut ke soal terakhir mengenai modul purchase, yaitu adanya pelunasan hutang dengan mata uang asing. Pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Citracom sebesar 70 Singapura dolar menggunakan bank SGD dengan cek nomor BKK-003. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Lalu isi data pada kolom cek nomor dan kolom tanggal, serta isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Selanjutnya, klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard agar kolom out of the balance menjadi 0. Untuk soal-soal berikutnya mengenai modul purchase, cara pengerjaannya sama seperti pada sebelumnya. Selanjutnya, transaksi mengenai modul sales. Contoh yang pertama yaitu mengenai penjualan secara kredit menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 8 Januari 2020, Ironshop Electric membeli barang secara kredit dengan termin net 10 TH after IOM dengan rincian yaitu jobnya C, kategorinya S, serta exclude 10% PPN. Pada tanggal tersebut, Ironshop Electric membeli 3 buah komputer Lenovo IdeaPad 1110 serta 2 unit software Zoom Premiere. Cara penyelesaiannya yaitu dengan pilih modul sales, enter sales, pilih ke menu invoice, lalu unchecklist text inclusive, lalu ubah layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama yang ada di bukti transaksi. Setelah itu pilih termin menjadi day of month after IOM. Setelah itu isikan data transaksi. Lalu pastikan lagi untuk menekan tombol rate dengan catatan USD untuk mengganti rate sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan pada bukti transaksi. Setelah itu klik record. Yang kedua yaitu penjualan untuk jenis servis secara tunai dengan mata uang rupiah. Pada tanggal 10 Januari 2020, PT Tosco memesan jasa servis komputer sebesar Rp750.000. Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang rupiah dengan sistem COD, include 10% PPN, kategorinya C dan jobnya J. Pada tanggal tersebut, PT Tosco menservis 1 unit komputer. Cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi service, lalu pilih menu menjadi invoice, lalu checklist kolom teks inklusif, pilih termin menjadi COD, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu klik record. Untuk melihat hasil jurnal dari transaksi yang sudah diinput, caranya sama, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl plus R. Soal selanjutnya yaitu mengenai transaksi penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 10 Januari 2020. Menerima pembayaran pelunasan dari PT Tosco untuk jasa servis komputer yang dipesan pada tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ-002 sebesar Rp750.000 dengan cara ditransfer melalui Bank ABC dengan ID BKM-01. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih modul sales, lalu receive payment, pilih customer yaitu PT Tosco, ubah kolom deposit to akun menjadi Bank ABC IDR. Setelah itu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu Rp750.000. Setelah itu klik kolom amount received, kemudian tekan tombol enter pada kolom agar nominal out of the balance menjadi 0. Lalu klik tombol record. Seperti biasa, jika ingin melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Ctrl plus R. Selanjutnya yaitu soal mengenai retur penjualan dengan mata uang asing. Pada tanggal 11 Januari 2020, Iron Shop Electric melakukan pengembalian barang kepada perusahaan berdasarkan nomor sales FJ-001 pada tanggal 8 Januari 2020 dengan secara kredit dengan rincian sebagai berikut: nomor purchase FJ-003, jobnya C dan kategorinya S. Cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut: pilih modul sales, enter sales, lalu pilih ke menu invoice, unchecklist pada kolom teks inklusif, pilih layout menjadi item, lalu ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti transaksi, serta pilih termin menjadi day of month after IOM. Setelah itu, seperti pada retur sebelumnya, jika ingin melakukan retur, berikan tanda minus pada nomina yang akan diretur. Setelah itu, ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sell retur Iron Shop Electric. Kemudian klik tombol record. Setelah itu, pada jendela Command Center, pilih modul sales, sales register. Pada sales register, pilih kolom return and credit, maka akan tampil data yang diretur. Kemudian klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi IBSS. Selanjutnya yaitu soal mengenai penjualan secara tunai dengan mata uang asing. Pada tanggal 12 Januari 2020, Busan Electric memesan Asus VivoBook 540 sebanyak 3 unit.
Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang asing dengan sistem COD dengan rincian include 10% PPN, kategorinya C dan jobnya J. Cara penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi item, pilih ke menu invoice, checklist pada kolom teks inklusif, pilih termin menjadi COD, input data transaksi penjualan sesuai dengan transaksi yang ada pada bukti dokumen. Setelah itu, klik tombol record. Selanjutnya yaitu soal mengenai penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 12 Januari 2020. Perusahaan menerima pelunasan pembayaran dari Busan Elektrik untuk transaksi tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ-003 sebesar 1.485 Singapura dolar yang ditransfer melalui Bank SGD dengan ID BKM-002. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih modul sales, lalu klik receive payment, pilih customer menjadi Busan Elektrik, lalu ubah kolom deposit to akun menjadi Bank SGD. Setelah itu, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Lalu, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Setelah itu, klik pada kolom amount received, kemudian tekan tombol enter pada keyboard agar nominal out of the balance menjadi 0, lalu klik tombol record. Setelah itu kita lanjut ke soal terakhir pada modul sales mengenai pelunasan piutang dengan mata uang rupiah. Pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Tosco atas nomor invoice S-001 sebesar 3 juta rupiah ke akun kas IDR dengan ID BKM-002. Cara penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, pilih receive payment, pilih customer yaitu PT Tosco, ubah kolom deposit to akun menjadi cash IDR, lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu, klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Setelah itu, seperti biasa, untuk melihat jurnal transaksi tersebut dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Ctrl plus R. Untuk soal-soal berikutnya mengenai modul sales, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut mengenai modul akun, yaitu yang pertama, membayar biaya telepon. Pada tanggal 17 Januari 2020, perusahaan melakukan pembayaran atas biaya telepon sebesar Rp1.700.000 dengan ketentuan ref nomor BKK strip 001 sejumlah Rp1.700.000 melalui kas kepada petugas Telkom. Cara penyelesaiannya yaitu pilih modul akun,
lalu record journal entry. Setelah itu isikan data transaksi pembayaran. Seperti pada sebelumnya, jika ingin melihat jurnal hasil transaksi tersebut, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl+R. Selanjutnya yaitu pembayaran gaji karyawan pada bulan Januari. Karena cara penginputannya sama seperti sebelumnya, maka jurnal yang dipakai pun sama, yaitu menggunakan record journal entry. Pada tanggal 27 Januari 2020, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Januari atas nama Agus dengan mata uang rupiah sebesar 4.200.000. Dan pada tanggal yang sama juga, yaitu 27 Januari 2020, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Januari atas nama Han Yora dengan mata uang asing yaitu US dollar sebesar 280 US dollar. Selanjutnya kita masuk ke modul banking mengenai perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 28 Januari 2020, Angkasa Komputer melakukan transaksi transfer bank dari Bank ABC IDR ke akun kas IDR sebesar Rp5.000.000. Dengan cara penyelesaiannya yaitu pada Command Center, pilih modul banking, lalu pilih spend money, lalu isikan data transaksi pembayaran. Setelah itu, klik pada kolom amount yang nantinya akan menampilkan nominal secara otomatis, lalu klik tombol record. Kita masuk ke modul yang terakhir yaitu mengenai transaksi jurnal. Transaksi jurnal di sini yaitu mengenai jurnal penyesuaian yang terjadi pada akhir periode akuntansi Angkasa Komputer. Yang pertama yaitu adanya jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020, perusahaan melakukan pencatatan jurnal penyusunan aktiva tetap untuk store equipment sebesar Rp1.500.000 dengan nomor GJ-001 dan kategorinya S. Penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, pada Command Center, pilih modul account, lalu klik record journal entry, lalu isikan data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi. Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian persediaan. Pada proses kegiatan siklus akuntansi tentunya ada proses stock of name. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara yang pertama, pada Command Center pilih modul inventory, lalu klik adjust inventory. Setelah itu, isikan data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi, lalu klik tombol record.